wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nafia Sari Pitaloka dengan NIM P37324125082 dari Prodi D4 Kebidanan. Di video ini saya ingin berbagi pandangan saya tentang my vision of a midwife in 2035. Sebagai calon bidan masa depan, saya ingin menunjukkan bagaimana profesi ini akan terus berkembang, beradaptasi, dan memberikan dampak besar bagi dunia. Menurut saya, di tahun 2035, peran bidan akan jauh lebih luas dari sekedar persalinan. Bidan akan menjadi penyedia layanan kesehatan digital seperti telehealth provider yang bisa memantau kehamilan melalui aplikasi atau perangkat pintar, terutama untuk ibu yang tinggal di daerah terpencil. Selain itu, bidan juga akan berperan sebagai AI-based care assistant, memanfaatkan kecerdasan buatan untuk menganalisis data kehamilan dan mendeteksi risiko lebih cepat. Namun, di balik semua kemajuan teknologi, bidan tetap menjadi sosok yang hadir dengan menjadi pendengar yang baik, penenang di tengah kecemasan ibu, dan pendamping yang setia sejak awal hingga pasca persalinan. Saya juga membayangkan bidan menjadi community leader yang aktif memberikan edukasi, membangun kesadaran akan kesehatan ibu dan anak, membantu masyarakat memahami pentingnya perawatan sebelum dan sesudah melahirkan, serta menjadi advokator untuk memberdayakan para perempuan agar mereka dapat mengambil keputusan terbaik mengenai kesehatan diri dan keluarga. Selain itu, di tahun 2035, bidan juga akan semakin berperan dalam kolaborasi interprofesional, bekerja sama dengan dokter, perawat, ahli gizi, dan tenaga kesehatan lainnya. Kolaborasi ini penting untuk memastikan setiap ibu mendapatkan pelayanan yang menyeluruh, bukan hanya fisik tapi juga mental dan sosial. Di era global, kerja tim seperti ini akan menjadi kunci agar pelayanan kebidanan semakin efektif dan berbasis bukti atau evidence-based practice. Bagi saya, ada beberapa nilai profesional yang tidak boleh hilang meskipun teknologi terus berkembang, yaitu empati, etika, tanggung jawab, kesetaraan, komunikasi yang efektif, kompetensi dan pembelajaran berkelanjutan, serta kepekaan budaya. Empati membuat bidan lebih peka terhadap perasaan ibu. Etika menjaga agar setiap tindakan selalu berlandaskan kemanusiaan. Sedangkan tanggung jawab memastikan setiap ibu dan bayi mendapatkan pelayanan yang terbaik. Dan kesetaraan membuat semua orang berhak dapat mendapatkan akses yang sama terhadap layanan kesehatan tanpa melihat latar belakang. Komunikasi efektif tetap dipertahankan karena walaupun sudah ada AI dan layanan sosial, komunikasi yang jelas dan hangat antara bidan dan ibu tetap jadi fondasi kepercayaan. Adapun kompetensi dan pembelajaran berkelanjutan harus tetap diasah karena dunia kesehatan terus berubah dan berkembang, membuat bidan di masa depan harus terus belajar memperbarui ilmu, mengikuti pelatihan, dan adaptif dengan inovasi baru. Terakhir, kepekaan budaya. Bidan di era global harus tetap peka terhadap perbedaan budaya, adat, dan nilai-nilai di warga setempat, sehingga pelayanan tetap menghargai keberagaman. Saya membayangkan di tahun 2030 nanti, layanan kebidanan akan lebih terintegrasi secara digital. Contohnya, ada Smart Maternity Apps yang terhubung langsung dengan bidan. Aplikasi ini bisa menghitung usia kehamilan, taksiran tanggal lahir, membantu mencatat dan melacak berbagai gejala kehamilan seperti mual, perubahan tubuh, dan jadwal janji temu dokter. Selain itu, klinik atau pusat layanan kesehatan akan dirancang lebih ramah ibu dan bayi. Tempatnya bukan hanya untuk perawatan medis, tapi juga dukungan emosional dan edukasi keluarga. Saya merasa bangga menjadi calon bidan di masa depan karena profesi ini bukan hanya tentang membantu kelahiran, tetapi juga menyelamatkan kehidupan dan memberi harapan. Menjadi bidan di tahun 2035 berarti menjadi seseorang yang adaptif terhadap teknologi, berpikir global tetapi tetap berhati lembut. Saya ingin menjadi bidan yang membawa perubahan positif yang bisa membuat setiap ibu merasa aman, dihargai, dan dicintai. Karena bagi saya, menjadi bidan bukan sekedar profesi, tetapi panggilan hati. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.